Aku bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik darimu kapan saja. Kata-kata itu terucap begitu lancar dari mulut Rendra, suamiku, sambil menatapku penuh kemarahan dan rasa remeh. Dia tidak pernah tahu di balik kesederhanaanku selama 5 tahun ini, akulah orang yang menyelamatkan seluruh bisnis dan hidupnya dari kehancuran. Selamat datang kembali, sahabat cerita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah-kisah penuh makna. Pernahkah Anda berada di posisi ketika ketulusan justru dibalas dengan pengkhianatan yang teramat dalam? Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Malam itu, hening terasa begitu mengikat dan mencengkeram di dalam ruang tamu rumah kami. Suara detak jam dinding yang menempel di tembok putih seolah terdengar berulang kali lipat lebih nyaring dari biasanya. Di luar, gerimis tipis membasahi kaca jendela, menciptakan pola garis-garis air yang perlahan jatuh ke bawah, mirip seperti bulir air mata yang tertahan di sudut mata. Aku, Alina, duduk di salah satu sudut sofa kain berwarna abu-abu yang sudah kami beli bersama sejak awal pernikahan kami 5 tahun yang lalu. Sofa itu menjadi saksi bisu dari begitu banyak kenangan, tawa, percakapan hangat hingga larut malam, serta janji-janji manis yang dulu selalu ia bisikkan di telingaku saat kami masih belum memiliki apa-apa. Namun malam ini, kehangatan itu menguap tanpa sisa. Di atas meja kaca yang terletak tepat di hadapan kami terhampar beberapa lembar berkas laporan keuangan harian dan catatan perkembangan usaha yang selama 5 tahun terakhir ini kuusahakan dengan penuh peluh dan doa. Di seberang meja, Rendra, laki-laki yang telah menjadi pendamping hidupku, berdiri tegak dengan kedua tangan berkacak pinggang. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan kini berubah menjadi begitu asing, dingin, dan penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan mata yang sangat meremehkan. Tidak ada lagi sisa-sisa tatapan lembut yang pernah membuatku yakin untuk menyerahkan seluruh masa depanku kepadanya. "Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu?" katanya tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan malam dengan nada yang begitu tajam dan penuh keangkuhan. "Kamu membicarakan soal pengorbanan dan kesetiaan seolah-olah hanya kamu yang berjuang di rumah ini. Dengarkan aku baik-baik, Alina. Aku adalah seorang pria yang sukses, dan di luar sana banyak wanita yang mengantre hanya untuk mendapatkan perhatianku." Ia mengambil napas sejenak, melipat kedua tangannya di dada, lalu melanjutkan kalimatnya dengan nada yang bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. "Aku bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik darimu kapan saja. Wanita yang lebih anggun, lebih cantik, lebih berpendidikan, dan tahu bagaimana caranya menghargai posisi seorang suami yang berhasil." Kalimat itu terucap begitu ringkas, lancar, dan tanpa keraguan sedikit pun di bibirnya. Rasanya seperti sebuah hantaman besar yang sanggup meruntuhkan gedung paling megah, sekalipun dalam hitungan detik. Kata-kata itu terus bergema di dalam kepala dan dadaku, mengulang setiap suku kata yang dipenuhi rasa kejam. Aku tidak berteriak padanya. Aku tidak membalas ucapan itu dengan bentakan keras atau kata-kata makian. Tanganku memang sempat bergetar secara spontan di atas pangkuan, namun aku memilih untuk menggenggam jemariku sendiri dengan sangat erat demi menahan kestabilan emosiku. Aku hanya menatap wajahnya secara mendalam. Aku mencari sisa-sisa kehangatan atau penyesalan dari pria yang dulu berjanji di hadapan kedua orang tuaku bahwa ia akan selalu menjagaku, menghormatiku, dan merawat hatiku sepenuh jiwanya. Namun di dalam matanya malam ini, aku tidak menemukan apapun selain kesombongan yang telah membuai pikirannya. Di baliknya ada sesuatu yang sangat besar yang tidak pernah ia ketahui. Ada sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun ini kusimpan rapat-rapat di balik kesederhanaanku. Demi menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga, demi memastikan ia tetap merasa berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa harus merasa lebih rendah dari istrinya. Aku tidak ingin menghancurkan egonya sebagai pria, sehingga aku memilih untuk berdiri di balik bayang-bayang kesuksesannya. Aku menelan saliva dengan perlahan, merasakan rasa pahit yang memenuhi tenggorokanku. Perlahan tapi pasti, aku menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan-pelan. Aku tidak membiarkan air mata jatuh di hadapannya malam ini. Aku menatap langsung ke dalam matanya, lalu bibirku membentuk sebuah senyuman tipis. Sebuah senyuman pahit yang penuh dengan kepasrahan, sekaligus kekuatan baru yang muncul dari dalam dada. Saat itu juga di dalam benakku, aku mulai bersiap untuk melepaskan. Aku menyadari bahwa mempertahankan seseorang yang sudah tidak lagi menghargai keberadaan kita adalah sebuah kesetiaan yang sia-sia. Aku berbisik dalam hati, meyakini sebuah kebenaran mendasar yang selalu dipercaya oleh jiwa-jiwa yang jujur, bahwa hati yang setia dan tulus tidak akan pernah benar-benar kalah,
Hati yang tulus akan selalu mendapatkan tempat yang jauh lebih indah, damai, dan layak pada akhirnya, di saat waktu telah menyingkap seluruh kebenaran. Keretakan dalam rumah tangga kami sebenarnya bukanlah sebuah kejadian yang muncul secara mendadak dalam kurun waktu satu malam saja. Jika kurenungkan kembali, perubahan itu terjadi secara perlahan namun pasti. Retakan halus pada dinding kaca yang lambat laun semakin melebar hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Semuanya bermula dari beberapa bulan yang lalu, ketika sikap dan kebiasaannya sehari-hari mulai menunjukkan jarak yang kian hari kian membentang. Dulu di awal-awal masa pernikahan kami, Rendra adalah sosok yang selalu merindukan rumah. Betapapun sibuknya kegiatan di luar, ia akan selalu berusaha untuk menyempatkan diri pulang tepat waktu, agar kami bisa menikmati makan malam bersama di meja makan kecil kami. Ia akan menceritakan bagaimana harinya berjalan, dan aku akan mendengarkannya dengan penuh perhatian sambil menyajikan secangkir teh hangat kesukaannya. Namun, perlahan-lahan kebiasaan manis itu mulai memudar dan hilang begitu saja. Ia mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat kerja yang tidak bisa ditunda, bertemu dengan klien penting hingga larut malam, atau urusan bisnis di luar kota yang mendadak. Ketika berada di rumah pun, jiwanya seolah-olah tidak hadir bersama kami. Pandangannya selalu tertuju pada layar ponsel pintar yang selalu ada dalam genggaman tangannya. Jika dulu ponsel itu selalu diletakkan dengan sembarangan di atas meja, kini benda itu seolah menjadi rahasia terbesar yang harus dijaga setiap detik. Ia selalu memastikan posisi layar ponselnya tertutup menghadap ke bawah setiap kali aku berjalan mendekati tempat duduknya. Suatu malam yang tenang, sekitar 1 bulan sebelum peristiwa perdebatan di ruang tamu itu terjadi, ia sudah tertidur lelap di sampingku karena kelelahan setelah seharian beraktivitas. Kamar tidur kami terasa sangat hening dan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil berbahan kayu yang memancarkan cahaya kekuningan di sudut ruangan. Aku masih terbangun, membaca sebuah buku untuk menenangkan pikiranku yang belakangan ini sering merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, layar ponsel miliknya yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur menyala terang. Getaran halus dari ponsel itu berbunyi berulang kali di atas permukaan kayu meja, menciptakan suara bergumam yang memecah kesunyian kamar. Aku menoleh ke arah ponsel itu secara refleks, berniat untuk mematikannya agar suaranya tidak mengganggu tidur nyenyaknya. Namun, mataku tidak sengaja menangkap baris kalimat yang muncul di layar kunci ponsel tersebut. Sebuah notifikasi pesan masuk dari sebuah nomor kontak yang tidak disimpan namanya, hanya menampilkan deretan angka biasa. Pesan singkat itu tertulis dengan sangat jelas di bawah cahaya layar. Terima kasih banyak untuk hadiah mewah dan waktu yang sangat indah malam ini. Aku sangat menyukainya. Sampai bertemu besok pagi di kantor. Ya, jantungku terasa berhenti berdetak seketika saat membaca kata demi kata yang tertera di sana. Darah di dalam tubuhku seolah mengalir dingin menuju ujung jemari tangan dan kakiku. Tanganku bergetar sangat hebat saat aku perlahan-lahan mengulurkan jari untuk menyentuh tepi ponsel tersebut, memastikan bahwa aku tidak salah membaca atau sekadar salah mengartikan kalimat itu. Aku menatap wajah suamiku yang sedang terlelap dengan tenang di sampingku. Wajah itu tampak begitu polos saat tidur, namun kalimat di layar ponsel itu menjadi bukti yang sangat nyata bahwa ada kehidupan lain yang sedang ia bangun di luar sana tanpa sepengetahuanku. Pikiran dan hatiku berkecamuk hebat. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di dalam dada. Hadiah mewah apa yang ia maksud? Sejak kapan ia mulai membagikan perhatian dan hartanya kepada orang lain, dan mengapa ia harus merahasiakan semua ini dariku? Malam itu aku tidak membangunkan dirinya. Aku tidak berteriak menuntut penjelasan, atau menangis meraung-raung di samping tubuhnya yang lelap. Aku memilih untuk menyimpan ponsel itu kembali ke tempat semula dengan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Aku kembali berbaring di sisinya, menatap langit-langit kamar yang gelap gulita hingga fajar menyingsing di ufuk timur. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Di dalam kegelapan malam, aku tersadar dengan sesadar-sadarnya bahwa bangunan kesetiaan, rasa percaya, dan kasih sayang yang kubangun dengan penuh pengorbanan selama 5 tahun terakhir telah ternoda oleh pengkhianatan yang tersusun dengan sangat rapi. Kepercayaan yang selama ini kujaga dengan penuh kejujuran telah hancur, meninggalkan luka yang sangat mendalam, namun sekaligus membukakan mataku atas realita yang sebenarnya. Rendra tidak pernah benar-benar tahu siapa diriku yang sebenarnya sebelum kami memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan 5 tahun lalu. Bagi dirinya dan keluarga besarnya, aku hanyalah seorang wanita dengan penampilan yang sangat sederhana, tidak banyak bertingkah, dan terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja.
Ia selalu memiliki anggapan bahwa aku adalah wanita yang sangat beruntung karena bisa dipersunting oleh seorang pria seperti dirinya yang memiliki cita-cita besar dan tekad yang kuat. Ia memandang pertumbuhan usahanya yang kini sedang berada di puncak kejayaan sebagai bukti murni dari kehebatan, kecerdasan, dan jerih payahnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Setiap kali ada kerabat atau kawan lama yang memuji keberhasilan bisnisnya, ia akan dengan bangga menceritakan bagaimana ia membangun segalanya dari nol dengan kerja kerasnya sendiri. Aku yang selalu berdiri di sampingnya hanya akan tersenyum lembut, mengangguk setuju, dan tidak pernah sekalipun memotong atau membantah perkataannya di depan umum. Namun, kebenaran di balik keberhasilannya jauh lebih kompleks dari apa yang ada di dalam pikirannya. Di awal-awal tahun pertama pernikahan kami, situasi perekonomian keluarga kami berada di titik yang sangat kritis. Usaha kecil yang sedang ia rintis mengalami kerugian yang sangat besar akibat kegagalan pengelolaan dan kesalahan strategi pasar. Hutang usaha menumpuk di mana-mana dan para penagih datang silih berganti setiap minggu. Pada masa-masa sulit itu, aku menyaksikan sendiri bagaimana suamiku duduk tertunduk di sudut ruangan, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan merasa sangat putus asa hingga hampir memutuskan untuk gulung tikar. Melihat kondisi suamiku yang tertekan dan kehilangan arah, hatiku tergerak untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam melihat impian pria yang kucintai hancur begitu saja. Tanpa sepengetahuannya, aku menghubungi kembali beberapa relasi bisnis dan kolega lama dari keluarga besarku, sebuah jaringan pengusaha yang selama ini sengaja tidak pernah kusebutkan kepadanya, karena aku ingin kami belajar hidup mandiri. Demi menyelamatkan usahanya, aku mengambil keputusan besar. Aku menjual beberapa aset tanah dan perhiasan peninggalan pribadi milikku sendiri. Seluruh dana yang terkumpul dari penjualan aset tersebut kemudian kumasukkan secara diam-diam sebagai penyertaan modal utama melalui sebuah lembaga investasi resmi yang bertindak sebagai investor tunggal bagi usaha milik suamiku. Aku sengaja menetapkan syarat ketat kepada pihak lembaga agar namaku tidak pernah dimunculkan di dalam berkas harian yang diterima oleh suamiku. Aku ingin ia tetap merasa bahwa bantuan modal itu adalah sebuah keajaiban rezeki karena kerja kerasnya, bukan semata-mata karena belas kasihan dari istrinya. Bukan hanya masalah modal, aku juga memanfaatkan jaringanku untuk mengarahkan beberapa proyek kerjasama besar agar masuk ke dalam portofolio perusahaannya. Semua itu kualirkan dengan sangat halus sehingga ia percaya bahwa para klien besar itu datang karena terkesan oleh proposal usaha yang ia ajukan. Selama bertahun-tahun, aku memilih untuk tetap berada di balik layar. Di rumah, aku menjalankan peran sebagai seorang istri dengan penuh kesederhanaan. Aku memasak makanan kesukaannya setiap pagi dan sore, menyetrika pakaian kerjanya hingga rapi, memastikan rumah selalu dalam keadaan bersih dan nyaman, serta mengurus segala kebutuhan hariannya, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Aku sama sekali tidak pernah menuntut untuk dibelikan barang-barang mewah, tas bermerek, atau perhiasan mahal, seperti yang sering dilakukan oleh istri-istri pengusaha sukses lainnya. Namun, sungguh sangat disayangkan, kebaikan, kerendahan hati, dan kesederhanaan yang kutunjukkan secara tulus selama bertahun-tahun ini ternyata disalahartikan olehnya. Dalam pandangan matanya yang telah dibutakan oleh rasa bangga diri, kesederhanaanku dianggap sebagai bukti bahwa aku tidak memiliki kelas, tidak memiliki ambisi, dan hanya bisa bergantung hidup pada penghasilan yang ia berikan. Ia lupa bahwa bunga yang mekar dengan indah di atas tanah membutuhkan akar yang bekerja keras di dalam kegelapan tanah untuk menopang dan memberinya nutrisi setiap hari. 2 hari setelah perdebatan sengit yang meruntuhkan keheningan di ruang tamu kami, ketegangan di dalam rumah belum juga mereda. Suasana terasa sangat kaku dan dingin, seolah-olah setiap sudut ruangan dipenuhi oleh dinding tebal yang memisahkan kami berdua. Kami berada di bawah satu atap yang sama, namun rasanya kami sedang hidup di 2 dunia yang sama sekali berbeda. Aku tetap menjalankan kewajibanku dengan tenang, menyiapkan sarapan di atas meja, menyapu lantai, dan merapikan ruangan tanpa menunjukkan raut wajah sedih maupun marah. Ketenangan yang kutunjukkan rupanya membuat dirinya merasa semakin berada di atas angin. Ia menganggap bahwa sikap diamku adalah bentuk kepasrahan seorang wanita yang tidak memiliki daya dan upaya untuk melawan. Pada suatu sore yang cukup terik, ketika matahari mulai meluncur ke ufuk barat dan memancarkan sinar hingga melintasi jendela ruang tamu, suara deru mesin mobil terdengar berhenti tepat di halaman depan rumah kami. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Aku yang sedang merapikan beberapa taplak meja di sudut ruangan perlahan melangkah menuju area depan untuk melihat siapa yang datang.
Rendra melangkah masuk ke dalam rumah dengan dagu yang terangkat tinggi dan senyuman percaya diri yang menghiasi wajahnya. Namun, ia tidak datang seorang diri. Di sampingnya berdiri Vika, seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat mencolok. Wanita itu mengenakan pakaian bermerek ternama dengan potongan yang sangat rapi, membawa tas kulit berharga mahal di lengannya, serta mengenakan perhiasan yang berkilauan di bawah sorotan lampu ruangan. Langkah kakinya terdengar begitu tegas, mengetuk lantai keramik rumah kami dengan nada keangkuhan yang sangat jelas. Aku menghentikan langkahku di dekat meja makan, berdiri dengan tegap dan menatap mereka berdua tanpa ada rasa gentar sedikit pun. "Kenalkan," kata Rendra dengan suara yang lantang, seolah sengaja ingin memastikan suaranya terdengar menggelegar di seluruh sudut ruangan. "Ini Vika, rekan kerja utamaku di kantor." Dia adalah sosok wanita berpendidikan tinggi dari lulusan universitas ternama, sangat cerdas, dan paham betul bagaimana cara menghargai posisi seorang pria yang sukses dan berkelas. Wanita di sampingnya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat dingin dan dipenuhi rasa superioritas. Matanya melirik ke sekeliling rumah kami, memperhatikan perabotan yang tertata sederhana, lalu mengarahkan pandangannya kepadaku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan matanya seolah sedang menilai dan merendahkan keberadaanku sebagai pemilik rumah ini. "Oh, jadi ini istri yang sering kamu ceritakan itu," ujar Vika dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, namun terasa sangat menusuk di telinga. "Rumah ini cukup rapi untuk ukuran tempat tinggal yang sederhana, tapi sepertinya memang kurang cocok untuk mengimbangi skala bisnis besarmu yang makin hari makin berkembang pesat." Rendra terkekeh pelan mendengar ucapan wanita itu. Ia tampak begitu bangga, seolah-olah pujian dan pembelaan dari wanita tersebut adalah sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya yang perlu ia pamerkan di hadapanku. Ia memandangku kembali dengan tatapan yang seolah berkata bahwa tempatku di sisinya sudah benar-benar tergantikan oleh seseorang yang lebih bernilai menurut standar dunianya. Melihat adegan tersebut, aku tidak menunjukkan reaksi panik, marah, atau menangis histeris. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya secara perlahan melalui hidung, dan menjaga agar raut wajahku tetap tenang tanpa ekspresi emosi yang berlebihan. Aku melangkah ke dapur dengan tenang, menyeduh 2 cangkir teh hangat di atas nampan kayu, lalu membawanya kembali ke ruang tamu. Aku meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja kaca, tepat di hadapan mereka berdua. "Silakan diminum tehnya," ucapku dengan suara yang sangat lembut, stabil, dan penuh kesopanan. Mereka berdua tampak agak terkejut melihat responsku yang begitu tenang dan tidak terpancing oleh suasana provokatif yang mereka ciptakan. Vika hanya menatap cangkir teh di atas meja tanpa berniat menyentuhnya, sementara Rendra menyandarkan punggungnya di sofa dengan senyuman miring yang penuh rasa puas. Dalam hatiku yang paling dalam, aku merenungi pemandangan yang ada di hadapanku saat ini. Betapa kasihan dan menyedihkannya seseorang yang begitu mudah silau oleh kilauan harta dan penampilan luar yang semu. Sampai-sampai, ia tidak menyadari bahwa wanita yang berdiri di sampingnya hanyalah menyukai status dan pencapaiannya semata. Ia begitu bangga, membawa tamu yang tak diundang itu ke dalam rumah kami untuk merendahkan istrinya sendiri, tanpa pernah menyadari bahwa permata bernilai tinggi yang sesungguhnya sedang berada tepat di depannya, dan sebentar lagi akan hilang dari kehidupannya untuk selama-lamanya. Hari yang telah ditentukan untuk menyelesaikan segala urusan perpisahan kami akhirnya tiba juga. Suasana pagi itu di dalam rumah terasa sangat sunyi, seolah waktu berjalan jauh lebih lambat dari biasanya. Udara dingin sisa hujan semalam masih terasa mengambang di balik tirai jendela yang tersingkap separuh. Di atas meja kaca ruang tamu yang bersih, tidak ada lagi cangkir teh hangat atau sajian makanan seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanyalah sebuah map tipis berwarna gelap yang diletakkan oleh Rendra di tengah-tengah meja. Ia duduk di atas sofa dengan posisi tubuh yang sangat santai, menautkan jemari kedua tangannya di atas paha dan menatapku dengan raut wajah yang penuh dengan rasa percaya diri. Dalam pikirannya, ia telah memenangkan seluruh pertempuran ini. Ia merasa sangat yakin bahwa keputusan yang ia ambil akan membuat diriku merasa hancur, terpuruk, kehilangan arah, dan terlunta-lunta setelah kehilangan sosok pria sukses seperti dirinya yang menjadi penopang hidup selama 5 tahun terakhir. Aku sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Mulainya dengan nada suara yang tegas, seperti seorang pemimpin yang sedang membacakan keputusan akhir kepada bawahannya. Kita sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dan jalan hidup. Daripada kita terus melanjutkan hubungan yang tidak lagi sejalan ini, lebih baik kita mengakhirinya sekarang juga secara baik-baik dan kekeluargaan. Aku duduk di kursi kayu di seberang meja,
mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari mulutnya dengan ketenangan jiwa yang utuh. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di dalam mataku. Ia melanjutkan bicaranya sambil menggeser map tipis di atas meja ke arahku. Aku tidak ingin dicap sebagai pria yang jahat atau tidak bertanggung jawab oleh orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah ini sepenuhnya untukmu. Kamu bisa tetap tinggal di sini dan menggunakan rumah ini agar kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan layak. Anggap saja ini adalah bantuan terakhir dan bentuk kebaikanku untuk masa depanmu. Ia mengucapkannya dengan mengumbar senyuman tipis yang menyiratkan kesan bahwa dirinya adalah seorang pahlawan besar yang sedang memberikan belas kasihan kepada seseorang yang lemah dan tak berdaya. Ia merasa telah memberikan penawaran yang sangat berharga dan menguntungkan bagiku. Aku menatap map tersebut sejenak, lalu perlahan mengalihkan pandanganku kembali tepat ke dalam matanya. Sebuah senyuman halus terbit di wajahku, senyuman dari seseorang yang tahu betul fakta sebenarnya di balik layar panggung yang sedang dipertunjukkan. Terima kasih atas kepedulianmu, kataku dengan suara yang sangat lembut, lugas, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa di setiap penekanannya. Tapi aku perlu menegaskan satu hal kepadamu secara jujur. Aku sama sekali tidak membutuhkan rumah ini, dan kamu tidak perlu repot-repot berakting atau berpura-pura seolah-olah kamu sedang menjadi pahlawan yang dermawan bagiku hari ini. Pendengarannya terganggu oleh kataku. Keningnya berkerut dalam, menunjukkan rasa heran dan sedikit tersinggung atas responsku yang sama sekali tidak menunjukkan rasa haru atau terima kasih atas tawarannya. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Tanyanya dengan nada suara yang mulai naik satu tingkat, merasa wibawanya mulai terguncang. Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup di luar sana tanpa dukungan dan rumah dari pria sepertiku? Jangan biarkan gengsimu menghancurkan dirimu sendiri. Tanpa membalas bentakannya dengan emosi, aku menjangkau tas tangan pribadi yang terletak di samping kursiku. Dari dalam tas kain yang sederhana itu, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat berukuran besar yang tebal dan tersegel rapi. Aku memegang amplop tersebut selama beberapa detik, menghela napas panjang, untuk melepaskan seluruh beban pengorbanan masa lalu, lalu meletakkannya dengan sangat perlahan di atas meja kaca, tepat di samping map tipis miliknya. Sebelum kamu memutuskan siapa yang memberikan bantuan dan siapa yang menerima belas kasihan di dalam rumah tangga ini, kataku sambil menatap matanya dengan lurus dan jernih, aku ingin kamu membuka dan membaca seluruh isi dokumen di dalam amplop ini terlebih dahulu. Ini adalah surat keputusan yang sesungguhnya tentang siapa diriku dan siapa dirimu yang sebenarnya selama 5 tahun kita bersama. Rendra menatap amplop coklat tebal yang tergeletak di atas meja kaca dengan rasa heran dan curiga yang sangat besar. Matanya berganti-ganti memandang antara amplop tersebut dan raut wajahku yang tetap menunjukkan ketenangan sempurna. Ia menduga bahwa isi dari amplop tebal itu tidak lain hanyalah berkas perpisahan biasa yang disusun oleh pihak hukum, atau mungkin sebuah daftar panjang berisi permintaan harta dan tuntutan ganti rugi atas pengorbanannya selama ini. Kamu mencoba bermain-main denganku di saat-saat terakhir seperti ini, gumamnya dengan nada ejekan yang dipaksakan, mencoba untuk menutupi rasa penasarannya. Dengan tangan kiri yang agak santai, ia merobek segel amplop coklat tersebut. Ia menarik keluar bundelan kertas tebal berstempel resmi yang ada di dalamnya. Pada lembar pertama, matanya menyapu judul dokumen dan logo perusahaan besar yang tertera di bagian atas kertas. Keningnya langsung berkerut tajam. Ia mengerjapkan matanya berulang kali, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang ia baca di balik lembaran tersebut. Ia bergegas, membalikkan lembaran pertama ke lembaran berikutnya, dengan gerakan tangan yang mulai memburu dan tidak beraturan. Semakin banyak lembar kertas yang ia baca, semakin cepat ritme napasnya naik dan turun. Wajahnya yang semula dipenuhi oleh warna keangkuhan dan rasa percaya diri yang tinggi mendadak, berubah menjadi sangat pucat pasi, persis seperti warna kertas yang sedang berada di dalam genggaman tangannya. Dokumen di dalam amplop coklat itu bukan sekadar surat perpisahan atau rincian pembagian harta tangga biasa. Lembar demi lembar berkas resmi tersebut adalah bukti otentik kepemilikan hukum, akta pendirian modal, serta sertifikat atas seluruh aset perusahaannya selama ini. Dokumen itu secara mengikat menunjukkan bahwa gedung kantor utama yang ia tempati setiap hari, seluruh peralatan operasional, hingga saham terbesar sebesar 80% atas nama pemegang modal tunggal bukanlah milik dirinya, melainkan milik sebuah perusahaan investasi induk yang sepenuhnya terdaftar secara sah atas nama diriku sendiri, Alina. Tidak berhenti sampai di situ, lembar terakhir dari berkas tersebut berisi akta kepemilikan atas rumah tinggal yang sedang kami tempati saat ini, yang mana tanah dan bangunannya telah kubalik nama atas nama pribadiku sejak 4 tahun yang lalu sebagai jaminan modal usaha.
Bagaimana? Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Suara keangkuhannya yang tadi menggelegar kini musnah seketika, berganti menjadi sebuah getaran kecemasan yang luar biasa. Tangannya bergetar begitu keras hingga kertas-kertas tebal di tangannya menimbulkan suara gemerisik yang nyaring di ruangan yang hening itu. Ini pasti ada kesalahan sistem. Ini tidak mungkin kamu. Bagaimana mungkin kamu yang memiliki seluruh perusahaanku? Ia menengadah menatapku dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa terkejut yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Seluruh skenario kejayaan yang telah ia susun rapi di dalam kepalanya, hancur berantakan dalam hitungan detik di atas meja kaca tersebut. Aku tetap duduk tegak di tempatku, memandangnya dengan tatapan mata yang tenang, namun penuh dengan ketegasan yang tak tertandingi. Tidak ada kesalahan satu kata pun di dalam dokumen resmi itu, kataku dengan suara yang teratur, jelas, dan tanpa nada keraguan sedikit pun. Segala hal yang kamu anggap sebagai hasil kejayaan tunggal milikmu sendiri selama 5 tahun ini, berdiri sepenuhnya di atas fondasi pengorbanan yang kubangun, tanpa pernah membawa nama, atau menyombongkan diriku di hadapanmu. Kejutan ini adalah kebenaran yang harus kamu terima hari ini. Suasana di dalam ruang tamu terasa seperti membeku seketika. Angin sore yang berembus pelan di luar jendela seolah tak lagi terdengar, tertutupi oleh keheningan tebal yang menguasai ruangan. Rendra masih menatap lembar-lembar berkas di tangannya dengan pandangan yang sama sekali tak percaya. Tangannya yang memegang kertas bergetar makin hebat hingga tumpukan dokumen resmi itu nyaris terlepas dari jemarinya. Wajahnya yang beberapa menit lalu dipenuhi nada kesombongan kini benar-benar pucat pasi, tanpa tersisa sedikit pun rasa percaya diri. Aku menggeser dudukku sedikit lebih tegap, menatap lurus ke arah matanya yang kini dipenuhi oleh kebingungan dan rasa terkejut yang teramat sangat. Selama 5 tahun ini, mulailah aku berbicara dengan suara yang sangat tenang, tertata, namun bergema dengan sangat jelas di ruangan itu. Kamu hidup dalam sebuah keyakinan bahwa kamu adalah satu-satunya pahlawan yang berhasil membawa usahamu keluar dari lubang kehancuran. Kamu selalu mempercayai bahwa investor misterius yang mendadak hadir menyuntikkan dana besar saat bisnismu hampir gulung tikar adalah sebuah keajaiban yang datang karena kehebatan rencanamu semata. Aku menghela napas secara perlahan, membiarkan setiap kata yang kucapkan meresap ke dalam pikirannya yang sedang terguncang. Keajaiban itu sebenarnya tidak pernah ada secara kebetulan. Lanjutku dengan lembut. Keajaiban itu adalah aku. Akulah orang yang menjual seluruh aset pribadi milik keluarga besarku, menyerahkan jaminan tanah dan bangunan, lalu menyalurkan seluruh dana bantuan itu melalui lembaga investasi resmi agar kamu bisa bangkit kembali. Aku sengaja menggunakan nama perusahaan induk dan meminta pihak lembaga untuk menyembunyikan identitasku rapat-rapat. Kenapa aku melakukan hal sejauh itu? Karena saat itu aku sangat mencintaimu. Aku ingin suamiku tetap merasa bangga, berdiri tegap di atas kakinya sendiri, tanpa harus merasa berkecil hati atau merasa rendah di hadapan istrinya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa bagaikan pukulan telak yang meruntuhkan seluruh rasa bangga yang selama ini ia agung-agungkan. Ia terduduk lemas di atas sofa, bahunya terkulai layu, dan pandangan matanya kosong menatap meja kaca. Di sampingnya, Vika, wanita yang 2 hari lalu dibanggakannya sebagai sosok yang berpendidikan, anggun, dan paham cara menghargai pria sukses, kini menunjukkan reaksi yang sangat berbeda. Raut wajah wanita itu berubah menjadi panik, canggung, dan penuh rasa bingung. Matanya berulang kali menyapu dokumen-dokumen resmi di atas meja, berusaha memproses kenyataan bahwa pria yang selama ini dianggapnya sangat kaya raya dan mapan, ternyata hanyalah seorang pengelola dari usaha yang seluruh modal dan asetnya dimiliki oleh wanita sederhana yang berdiri di hadapannya saat ini. Wanita itu menggeser posisi duduknya menjauh dari Rendra, tidak lagi menatapnya dengan pandangan kagum seperti sebelumnya. Keangkuhan yang tadi menghiasi wajahnya mendadak pudar tanpa sisa. Aku memandang mereka berdua secara bergantian, lalu mengarahkan tatapanku kembali kepada pria yang pernah menjadi pusat duniaku itu. Kamu selalu berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dariku kapan saja, ucapku, mengutip kembali kalimat kejam yang ia lontarkan beberapa hari lalu. Kamu merasa bisa membeli perhatian dan rasa menghargai dari siapapun, hanya dengan kilauan harta dan kesuksesan yang kamu pamerkan. Tapi ada satu hal penting yang kamu lupakan di dalam hidup ini. Aku jeda sejenak, memberikan penekanan yang dalam pada kalimat berikutnya. Wanita yang mau berdiri di sampingmu saat kamu berada di titik terbawah, wanita yang tulus mengorbankan segalanya demi melihatmu bangkit tanpa pernah meminta pujian atau nama besar,
tidak akan pernah bisa kamu temukan 2 kali dalam hidupmu. Kamu silau oleh kilauan luar yang semu sampai kamu dengan sengaja menghancurkan seseorang yang mencintaimu dengan segenap ketulusannya. Kata-kata yang kucapkan mengendap di udara, membawa kebenaran jujur yang tak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu. Realita yang membentang di atas meja kaca kini begitu jelas dan gamblang. Pengorbanan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan telah terungkap sepenuhnya, meninggalkan penyesalan mendalam yang mulai menjalar di dalam dada Rendra. Sikap Vika berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Senyuman manis dan pujian yang dulu selalu ia lontarkan kini berganti menjadi raut wajah dingin dan penuh jarak. Ia berdiri dari sofa dengan gerakan yang terburu-buru, merapikan letak tas mewahnya di lengan, lalu merapikan pakaiannya tanpa berani menatap mataku sama sekali. Sepertinya ada urusan internal keluarga yang sangat pribadi yang harus kalian selesaikan berdua, kata wanita itu dengan suara yang terdengar canggung dan terbata-bata. Aku rasa keberadaanku di sini sudah tidak diperlukan lagi. Aku permisi pulang terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban atau sepatah kata pun dari Rendra, wanita itu melangkah lebar menuju pintu depan. Suara ketukan sepatu hak tingginya yang tadi terdengar penuh keangkuhan, kini terdengar tergesa-gesa seolah ingin segera melarikan diri dari kenyataan yang ada. Pintu depan tertutup rapat, meninggalkan gemah hening yang begitu menekan di dalam rumah. Pengkhianatan yang pernah ia tanam di belakangku, kini berbuah pengkhianatan yang harus ia tuai secara langsung di hadapan matanya sendiri pada hari yang sama. Wanita yang ia banggakan karena menganggapnya sukses, pergi meninggalkannya begitu tahu bahwa kilauan harta itu bukan milik dirinya. Kini ruangan itu hanya menyisakan kami berdua. Suamiku perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu penuh dengan sorot keangkuhan kini berubah menjadi sangat kusam, memerah, dan digenangi oleh air mata penyesalan. Tubuhnya gemetar hebat saat ia perlahan bergeser dari atas sofa dan berlutut di atas lantai di hadapanku. 2 tangan yang dulu begitu berani, menunjuk-nunjukku dengan nada meremehkan kini terulur gemetar, mencoba meraih ujung jemari tanganku. Tolong maafkan aku, mohonnya dengan suara yang pecah dan bergetar, sangat rapuh hingga hampir tak terdengar jelas. Aku sangat salah. Aku telah dibutakan oleh rasa bangga diri dan keangkuhan yang tidak ada gunanya. Aku tidak pernah tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau selama ini kamu yang menyelamatkan hidupku dan menyokong semua impianku. Air mata penyesalan perlahan menetes membasahi pipinya, jatuh membasahi permukaan meja kaca di hadapan kami. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Lanjutnya dengan nada memelas yang sangat mendalam. Mari kita perbaiki semuanya dari awal. Kita bangun kembali rumah tangga kita seperti dulu. Aku berjanji akan berubah total. Aku akan menjadi suami yang menghormatimu dan menjaga hatimu setiap hari. Tolong jangan tinggalkan aku. Melihat pria yang dulu sangat kupuja, kini berlutut dengan rasa penyesalan yang teramat besar. Tidak ada rasa puas atau dendam di dalam dadaku. Yang terasa hanyalah sebuah keprihatinan yang mendalam atas betapa mudahnya seorang manusia terbuai oleh hal-hal semu hingga merusak hal paling berharga dalam hidupnya. Namun di dalam kehidupan, ada keputusan-keputusan besar yang jika sudah diambil dan diikrarkan tidak bisa lagi ditarik mundur. Hati yang telah diuji oleh pengkhianatan dan kata-kata yang merendahkan telah belajar satu pelajaran berharga bahwa memaafkan adalah sebuah kewajiban untuk ketenangan jiwa, namun melanjutkan perjalanan bersama seseorang yang tidak pernah menghargai kita adalah sebuah kesalahan yang tak boleh diulangi. Keheningan kembali merayap di dalam ruangan itu, menyerap sisa-sisa isak tangis dan permohonan yang mengalun dari pria yang masih berlutut di atas lantai. Kata-kata permohonan maaf itu terdengar begitu jujur dan penuh dengan keputusasaan. Namun, kata-kata yang sama tidak lagi mampu mengubah arah angin yang telah bergerak. Ada saat-saat dalam hidup di mana sebuah pintu harus ditutup rapat-rapat. Bukan karena kita membenci ruang di dalamnya, melainkan karena kita menyadari bahwa udara di dalam ruangan tersebut sudah tidak lagi sehat untuk jiwa kita. Aku menatap dirinya dari atas tempat dudukku dengan pandangan mata yang jernih. Tidak ada bara kemarahan yang tersisa di dalam dadaku. Tidak ada pula keinginan untuk membalas ucapan-ucapan tajam yang dulu pernah dilontarkannya padaku. Dendam hanya akan menjadi beban berat yang mengikat langkah kaki menuju masa depan. Dan aku telah memilih untuk berjalan ringan tanpa membawa beban itu sedikit pun. Perlahan-lahan aku menarik tanganku secara halus dari genggamannya. Aku menyejajarkan posisiku, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan penuh kestabilan emosi. Aku sudah memaafkanmu, ucapku dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki ketegasan yang tak goyah.
Aku bahkan sudah memaafkanmu sejak malam pertama ketika kamu mengutarakan kata-kata yang merendahkan keberadaanku di rumah ini. Tidak ada rasa dendam atau benci yang kupelihara di dalam hati ini untukmu. Mendengar kata maaf itu, wajahnya sempat memancarkan secercah harapan kecil. Ia mengadahkan kepalanya, menatap mataku dengan binar yang berharap sebuah keajaiban kedua akan datang padanya. Namun aku melanjutkan ucapanku dengan senyuman tipis yang jujur. Tapi untuk kembali berjalan bersama dalam satu ikatan rumah tangga, aku tidak bisa melakukannya lagi. Maafkan aku. Mengapa? Bisiknya dengan nada suara yang bergetar rapuh. Jika kamu sudah memaafkanku, mengapa kita tidak bisa mencoba memulainya lagi dari awal? Aku berjanji akan memperbaiki segalanya. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Karena rasa percaya yang telah hancur tidak bisa dirangkai kembali hanya dengan sebuah penyesalan di akhir cerita, jawabku pelan. Kamu mengajarkanku satu pelajaran yang sangat berharga melalui semua peristiwa ini. Kamu mengajarkanku bagaimana caranya menghargai diriku sendiri sebagai seorang wanita. Kamu membuatku menyadari bahwa kesetiaan dan ketulusan tidak seharusnya diberikan kepada seseorang yang baru menyadari nilainya saat segalanya sudah terlambat. Aku berdiri dari tempat dudukku. Langkah kakiku terasa sangat mantap saat aku berjalan menuju kamar tidur untuk mengambil koper kecil, berisi pakaian dan barang-barang pribadiku yang sudah kupersiapkan sejak pagi hari. Tidak banyak barang yang kubawa, hanya beberapa helai pakaian sederhana dan dokumen-dokumen penting yang menjadi hak milikku secara sah. Aku sengaja tidak mengambil barang-barang mewah atau perhiasan yang pernah kami beli bersama, karena bagiku masa depan yang bersih tidak memerlukan barang-barang dari masa lalu yang dipenuhi kenangan menyakitkan. Aku kembali ke ruang tamu sambil memegang gagang koper kecil itu. Pria itu masih berdiri di sana, menatap koper di tanganku dengan pandangan mata yang seolah-olah baru saja melihat separuh dari jiwanya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Aku menghentikan langkahku sejenak tepat di depan pintu keluar. Aku menoleh ke arahnya, lalu mengulas sebuah senyuman tulus. Senyuman keikhlasan yang terbebas dari seluruh rasa sakit hati. Terima kasih untuk 5 tahun perjalanan ini, kataku lembut. Semua rasa sakit dan pengorbanan ini telah membentukku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semoga kamu bisa memetik pelajaran yang berharga dari semua ini dan menjadi manusia yang lebih bijaksana di masa yang akan datang. Tanpa menunggu balasan kata darinya, aku memutar tubuhku, memegang gagang pintu, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Sinar matahari sore yang hangat menyambut langkah pertamaku di luar. Aku berjalan menuju jalan raya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Setiap langkah kaki yang kuat terasa begitu ringan dan bebas, seolah-olah seluruh beban berat yang menekan dadaku selama bertahun-tahun telah diangkat sepenuhnya oleh angin sore yang berembus tenang. Waktu terus berjalan dengan ketetapannya yang pasti, membawa perubahan demi perubahan bagi siapa saja yang mau belajar dari kehidupan. 1 tahun telah berlalu sejak sore di mana aku memutuskan untuk melangkah keluar dan melepaskan masa laluku dengan penuh keikhlasan. Kehidupanku kini telah berubah menjadi jauh lebih damai dan berwarna. Aku memilih untuk menetap di sebuah kota kecil yang tenang dekat dengan kawasan pegunungan yang hijau dan sejuk. Di sana aku mengelola sebuah usaha kerajinan tangan dan galeri seni kecil bersama beberapa warga lokal dan teman-teman wanita yang membutuhkan pekerjaan. Usaha itu berkembang dengan sangat baik, tidak hanya memberikan penghasilan yang cukup untuk kehidupanku sehari-hari, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang tak ternilai harganya, karena bisa membantu banyak orang di sekitarku. Di rumah kecilku yang asri, setiap pagi disapa oleh kicauan burung dan udara segar yang memenuhi paru-paru. Aku kembali menemukan diriku yang seutuhnya. Seorang wanita yang bahagia dengan kesederhanaan, memiliki ketenangan jiwa, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangi tanpa melihat latar belakang harta atau status sosial. Sesekali lewat beberapa kabar dari relasi bisnis lama, aku mendengar perkembangan tentang kehidupan Rendra. Setelah penyerahan aset dan perpisahan kami secara hukum, perusahaan yang dulu dikelolanya harus melalui proses restrukturisasi besar-besaran di bawah manajemen baru yang kupimpin dari jauh. Ia harus melepaskan posisi kepemimpinannya dan memulainya kembali dari bawah di tempat lain. Aku mendengar bahwa ia kini hidup dengan jauh lebih sederhana, belajar arti kerja keras dari awal, dan perlahan-lahan menata kembali integritas dirinya. Tidak ada lagi sikap sombong atau kalimat-kalimat meremehkan yang keluar dari mulutnya. Pengalaman pahit di masa lalu telah menjadi guru yang sangat keras, namun efektif dalam menempa sudut pandangnya tentang kehidupan. Di dalam setiap doa malamku, aku selalu menyertipkan harapan agar ia bisa benar-benar menjadi pribadi yang mulia dan menemukan kedamaian di jalannya sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras depan galeri seniku,
sambil menikmati secangkir teh hangat. Pandanganku menatap langit jingga yang terbentang luas di atas perbukitan. Kenangan masa lalu sempat melintas sekilas di dalam benakku, namun tidak ada lagi rasa perih atau sesak yang tertinggal. Yang ada hanyalah rasa syukur yang teramat mendalam atas segala garis takdir yang telah kutempuh. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia sebuah kebenaran yang nyata, bahwa ketika kita memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang merusak dan merendahkan jiwa kita tidak sedang kehilangan apapun. Kita justru sedang membuka pintu bagi kebaikan-kebaikan baru yang sedang mengantre untuk masuk ke dalam hidup kita. Ketulusan dan kesetiaan yang pernah kita berikan tidak akan pernah sia-sia atau terbuang tanpa arti. Meskipun terkadang dinilai murah oleh orang yang salah, kebaikan itu akan selalu menemukan jalan kembalinya sendiri. Tuhan selalu menyediakan takdir yang jauh lebih indah, tempat yang jauh lebih layak, dan kedamaian yang jauh lebih sempurna bagi setiap hati yang memilih untuk tetap bersih, sabar, dan setia pada kebaikan. Sahabatku, terima kasih banyak kepada seluruh kawan-kawan yang sudah menyimak kisah perjalanan hidup ini dari awal hingga akhir. Dari cerita ini, kita bisa memetik pembelajaran hidup yang sangat berharga. 1. Menghargai ketulusan. Jangan pernah meremehkan atau menyia-nyiakan kebaikan dan kesederhanaan pasangan kita, karena bisa jadi di balik kesederhanaannya, dialah penopang terbesar dalam hidup kita. 2. Keberanian melepaskan. Jangan takut untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi saling menghargai. Mempertahankan harga diri dan ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada bertahan dalam kepalsuan. 3. Pembalasan terbaik adalah kebaikan. Kita tidak perlu membalas kejahatan atau pengkhianatan dengan dendam. Cukup lepaskan dengan ikhlas dan biarkan waktu serta kebaikan yang membuktikan segalanya. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan mengikuti kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Terima kasih.